Dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Jika saudara sudah temukan, kita akan sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama. Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9 dan 10. Mulai ayat yang ke-8 kita baca Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Malam hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari adalah dari hal meresponi kasih karunia Allah. Jadi kita sudah berminggu-minggu belajar tentang kuasa kasih karunia Allah, dan malam ini kita belajar kebenaran firman Tuhan dari hal meresponi kasih karunia Allah. Kenapa hal ini perlu kita pelajari? Saya ceritakan pengalaman atau hal yang saya baru alami beberapa waktu yang lalu. Seorang rekan hamba Tuhan memberikan saya sebuah buku. Buku ini adalah buku pemuridan di gerejanya. Dan buku ini bagus, dicetak dengan lux, kemudian dijilid dengan baik, cukup tebal, dan isinya itu adalah materi pemuridan. Bagus. Selain daripada itu, ini buku pelajaran pedoman pemuridan bagi jemaat mereka. Gereja ini gereja secara dunia, ada di mana-mana di seluruh dunia. Dan juga gencar di dalam pelayanan misi. Kalau kita ketemu para misionaris dari luar, umumnya mereka berasal dari situ. Luar biasa. Setelah saya baca dan saya pelajari, semua baik. Hanya ada satu yang sedikit aneh. Ya, tentang ini, kasih karunia. Yaitu tentang keselamatan. Jadi kalau saya menyampaikan ini, saya tidak menghakimi gereja tersebut, itu urusannya dengan Tuhan. Tapi tanggung jawab saya sebagai gembala dan hamba Tuhan di gereja ini untuk menyampaikan kebenaran sesuai apa yang seharusnya dan yang doktrin keselamatan yang ada di gereja kita. Supaya kita tidak menjadi bingung. Kalau kita tidak terlalu teliti, itu semuanya bagus. Tapi satu saat saya membaca tentang kasih karunia Allah, yaitu keselamatan oleh iman. Ayat ini juga. Nah, itu sebabnya malam ini kita perlu belajar supaya pada satu saat, karena juga dianjurkan bahwa kita bukan hanya membaca Alkitab, tapi juga membaca buku-buku rohani. Kita juga mendengarkan firman Tuhan, pengajaran-pengajaran firman Tuhan.
hanya kita perlu punya dasar kebenaran doktrin Alkitabiah, sehingga apapun yang kita baca, apapun yang kita dengar, apapun yang isinya pelajaran, kita sudah, kalau istilah umum mengatakan, kita sudah punya filter. Kita sudah punya dasar yang kuat, sehingga tidak semudah itu kita jadi bingung. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai dengan ayat yang ke-8 yang sudah kita baca tadi. Ya, kita baca sama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu benar. Amin. Itu bukan hasil usahamu. Benar, 100% kebenaran itu. Dan ini memang firman. Tetapi apa? Pemberian Allah. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Kita tahu bahwa namanya kasih karunia itu grace. Jadi kalau orang ada namanya grace berarti anugerah. Ya, pemberian, gift. Karunia. Give love. Kasih karunia. Nah, dikatakan bahwa kasih karunia itu adalah keselamatan oleh kasih karunia melalui iman, adalah pemberian Allah. Amin. Bisa saudara terima? Kalau kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia? Iya. Kalau saudara tidak terima itu berarti saudara tidak terima Alkitab. Tadi kita baru baca. Oke, kita baca lagi. Kenapa ragu-ragu? Ya, ayat 8 sama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Bisa saudara terima? Siapa yang tidak mau terima ini firman? Tentu tidak ada. Itu bukan hasil usahamu, benar? Tetapi pemberian Allah. Nah, berdasarkan ayat inilah ada sedikit hal yang kemudian membimbangkan orang pada saat ia mulai membaca pelajaran itu. Ayat ini sangat benar, namanya juga firman. Mana siapa berani mati di hadapan Allah berkata ini tidak benar, kecuali iblis. Tapi kemudian di dalam pengajaran itu, saudara, saya perlu jelaskan ya. Kenapa? Karena akhir zaman ini aneh-aneh pengajaran. Satu saat nanti saudara akan temukan yang namanya penginjilan orang mati. Gawat itu tidak. Dan itu tersebar. Sudah lari dahulu kala sudah ada itu pelajaran, tapi mungkin belum masuk di Palu. Jadi enak ya kalau ada penginjilan orang mati. Kita injili, kita punya nenek-nenek yang so mati duluan. Penginjilan hanya untuk orang. Ya. Nah, baik. Jadi, sebelum saya jelaskan, makanya topiknya meresponi kasih karunia Allah. Sekarang saya mau kasih. Ini anggaplah pemberian. Contoh. Jangan kasih betul, adik saya tidak ada bisa baca ayat lagi. Contoh. Saya berikan, ini pemberian saya untuk Pak Herman. Anda tidak boleh buat apa-apa ya. Karena dikatakan tadi bukan hasil usahamu. Saya berikan. Oh, tidak boleh. Saya berikan, dia mengulurkan tangan. Tidak boleh. Bukan hasil usahamu. Nah, benar enggak? Nah, perhatikan baik-baik ya. Lebih baik di depan Pak. Iya. Nah, soalnya yang lain cuma lihat pantat kepala, belakang kepala. Nah, keselamatan itu hanya oleh kasih karunia, oleh iman, bukan hasil usahanya. 100% benar ini ayat. Dan dikatakan ini itu adalah pemberian Allah. Sekarang saya berikan. Bisa?
Bisa? Bisa? Berikan, suruh berikan. Pakai bahasa di sini saya ambejo. Ambil. Apakah Tuhan harus kasih begini? Jadi apa yang harus terjadi? Dia harus meresponi. Ini keselamatan dalam Yesus Kristus. Terima, ya kan? Ada respon tidak? Oke, silakan duduk. Ini yang saya mau jelaskan. Saya baca sampai terkejut. Karena di situ dikatakan membimbing orang membuka hati terima Yesus pun tidak boleh. Karena berarti itu dia sudah lakukan sesuatu. Padahal kasih karunia itu adalah pemberian. Saya pikir ini repot ini kalau begini. Padahal kalau kita baca kitab Wahyu apa? Yesus ada mengetuk pintu. Siapa yang membuka? Mendengar dulu suara dan membuka, baru aku masuk makan sehidangan. Ada respon tidak? Harus ada respon. Kalau tidak ada respon, berarti kita semua tidak usah terima Yesus di dalam doa dan membuka hati. Berarti kasih karunia ini jadi dengan sendirinya dan semua manusia otomatis selamat. Bukan begitu? Ya kan? Kalau tidak butuh respon, berarti semua manusia otomatis selamat. Tidak usah buka hati, tidak usah bertobat, tidak usah terima Yesus. Percaya saja. Sedangkan yang dikatakan percaya beriman oleh iman, jangan salah. Dikatakan tadi oleh iman kamu diselamatkan, ya. Saya bacakan lagi. Dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Alkitab menjelaskan kata oleh iman itu berarti menerima Kristus masuk di dalam hati. Jadi tidak benar bahwa kasih karunia itu tidak usah diresponi. Ada hukum Allah yang terjadi dengan sendirinya sesuai yang diformatkan Tuhan, dan itu umumnya hukum Allah yang ada hubungannya dengan hukum alam. Makanya di dalam ilmu atau dalam sains atau dalam ilmu pengetahuan, orang-orang menemukan berbagai macam format-format alam yang Tuhan sudah tetapkan dan formatkan seperti itu. Kemudian orang mulai menamakan hukum itu menurut nama penemunya. Misalnya air itu selalu mencari tempat yang itu dari SD ya, sampai kita sudah lupa hukum apa namanya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Tuhan sudah atur seluruh jagat raya begitu rupa. Andai kata siapa tahu satu saat Tuhan bolak-balik ini hukum, air selalu mencari tempat yang tinggi. Saya sudah tidak tahu, tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Ya, nah, jadi kita memang sudah mengatakan itu memang secara otomatis. Setiap hari kita bangun, kita lihat matahari terbit di mana? Di mana? Kenapa selalu di timur? Sudah begitu. Ya. Dan terbenam ya sudah begitu. Saya tidak tahu, entah karena dikatakan akhir zaman juga seluruh benda-benda langit akan ada goncang-gancing kan?
Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kira-kira bagaimana kalau satu saat tiba-tiba berubah, dia terbit dan terbenam. Nah, itu memang terjadi dengan sendirinya secara alamiah. Tetapi hal-hal yang ada hubungannya dengan hukum iman yang ditetapkan oleh firman Allah, ada respon dari yang bersangkutan sebagai pelaku daripada apa yang Tuhan sudah tetapkan. Ayat ini tidak salah. Baik, mari kita kembali lagi ayat 8. Saya mau jelaskan. Bukan berarti tidak ada respon dan tidak perlu diresponi. Baca baik-baik. Sebab, sama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu, lanjut. Bukan hasil benar. Saudara, apa maksudnya? Tadi konteksnya keselamatan. Jadi kita selamat bukan karena segala usaha apapun yang kita lakukan sampai amal soleh apapun bentuknya untuk masuk surga. Selamat, tidak bisa. Segala macam usaha untuk selamat masuk surga tidak bisa dan tidak ada kecuali oleh iman di dalam Yesus Kristus. Itu maksudnya. Makanya keselamatan itu dikatakan anugerah Allah oleh iman. Tapi namanya iman, kita juga ingat apa yang dikatakan dalam Yakobus, iman tanpa satu respon langkah iman yang kita lakukan, iman itu mati dengan sendirinya. Jadi kalau dikatakan oleh iman, berarti kita mengakui diri kita sebagai orang berdosa, kita minta ampun, kita bertobat. Kita sendiri tahu bertobat atau metanoia itu berbalik arah. Kalau tadi di sini, dia di sini. Berbalik kepada Tuhan. Apa itu tidak ada bukan respon? Nah, sesudah itu kita minta darah Yesus menyucikan kita. Bukankah ini setiap orang yang dibimbing terima Yesus akan dilayani seperti ini? Sesudah itu kita buka hati untuk menerima Kristus masuk dan tinggal di dalam diri kita secara pribadi. Dikatakan siapa yang terima Yesus, dia selamat. Bukankah ini ada respon yang dilakukan terhadap kasih karunia Allah? Jadi kata pemberian Allah tidak salah. Tapi bukan berarti kita tidak ada respon. Baik konteks keselamatan hidup yang kekal maupun menjalani hidup sesudah lahir baru juga sama, tidak berbeda. Ada langkah-langkah iman yang kita lakukan. Kalau tidak, gereja hanya menjadi penghasil Kristen turunan. Tidak ada jaminan keselamatan bagi setiap Kristen turunan. Tidak ada. Tetapi harus pengalaman pribadi masing-masing setiap orang di dalam menerima Kristus. Ia boleh selamat. Dan itu adalah respon kita. Ketika kita menyadari kita orang berdosa dan mau bertobat, itu sudah respon. Ketika kita mengambil langkah bertobat atau langkah pertobatan,
dan kita mohon darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa, itu sudah respon. Ketika Yesus menyucikan kita dari segala dosa dan kita mengundang Dia masuk dalam hati kita, itu sudah respon. Jadi tidak mungkin dan tidak ada yang tidak diresponi. Kalau kita mau berbicara orang-orang yang tidak meresponi, maka kita lihatlah orang-orang yang KTP-nya Kristen tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan kekristenan di situ. Kehidupan hari-hari juga seperti itu, dalam segala aspek hidup. Tetapi bagi mereka yang benar-benar meresponi kasih karunia Allah di dalam kehidupannya, maka kasih karunia Allah itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita lihat sekarang ayat 9. Ayat 9. Masih konteks keselamatan. 2, 3. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini maksudnya, saudara. Karena banyak orang dengan segala macam cara usaha untuk masuk sorga, dia anggap bisa masuk sorga, bisa selamat, dan dia rasa bangga dengan segala apa yang dia sudah lakukan. Bukan. Ya, tetapi oleh iman, diselamatkan oleh iman melalui kasih karunia, itu sederhana, respon dari iman kita. Sederhana tadi, menyadari diri sebagai orang berdosa, mohon pengampunan, bertobat, minta darah Yesus menyucikan, dan kemudian berdoa minta Yesus masuk di dalam diri kita atau dalam hidup kita. Nah, ini respon iman kita. Tapi jangan sampai kita jadi bingung, kok ada yang mengatakan, oh, tidak bisa, ini semata-mata kasih karunia Tuhan. Jadi tidak usah orang dibimbing terima Yesus, tidak usah orang dituntun juga berdoa terima Yesus, buka hati. Kalau kita suruh buka hati berarti kita suruh dia melakukan sesuatu. Nah, ini tidak benar. Nyata-nyata memang ada respon. Dan tidak bisa terjadi, Yesus tidak pernah akan masuk kalau kita tidak mengundang dia masuk. Karena itu firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Wahyu. Tengoklah aku berdiri di luar pintu sambil mengetuk. Tuhan punya kuasa bisa dobrak. Atau dia masuk tembus-tembus pintu. Seperti pada saat murid-murid lagi ketakutan waktu Yesus belum menyatakan diri bahwa dia sudah bangkit. Mereka berkumpul dalam satu tempat, tiba-tiba Yesus sudah hadir di tengah-tengah ruangan itu, dalam ruangan itu, padahal pintu semua terkunci. Tapi kenapa dia harus ketuk? Dia tunggu respon kita. Nah, saya ingatkan lagi satu hal yang sering saya katakan. Apakah Tuhan tidak pernah tahu Adam dan Hawa ada di mana ketika ia berbuat dosa? Allah Maha tahu. Tapi untuk apa mesti Tuhan berkata, Adam, di manakah engkau? Loh, ini Allah ini kan tahu di mana dia. Dia tunggu respon. Dia tunggu respon kita. Jadi saudara, sama juga halnya ketika orang tidak terbiasa dengan meresponi kasih karunia Tuhan. Biarpun dia sudah lahir baru, dia tidak akan pernah menjalani hidup barunya. Tidak. Karena dia anggap itu semua terjadi dengan sendirinya. Sekarang kita kembali kepada kehidupan hari-hari. Jadi mereka menganggap bahwa ada banyak yang Tuhan sudah janjikan. Itu pasti digenapi. Itu pemahaman mereka. Dan umumnya orang percaya seperti itu.
Mereka tidak tahu bahwa itu tidak terjadi dengan sendirinya. Kami tidak mau jadi hamba Tuhan yang membodohi jemaat, itu tanggung jawabnya besar. Dan kami tidak mau jadi hamba Tuhan yang mensuhesti jemaat dengan harapan-harapan kosong tanpa kenyataan yang Tuhan sudah tetapkan. Saya kasih contoh yang sederhana. Dulu cukup lama umat Tuhan tidak memahami apa itu visi. Apalagi visi Allah. Tapi kemudian kita tahu bahwa itu adalah rancangan Allah, kehendak Allah, dan sudah Tuhan tetapkan begitu rupa untuk kehidupan kita ke depan. Sehingga kita diingatkan bahwa Yeremia menulis, dan firman Allah berfirman mulai Yeremia, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, dan masa depan yang penuh harapan. Ini banyak sekali ayat ini dan materi tentang visi Allah ini banyak sekali mengubah jutaan orang punya cara hidup. Yang tadinya hanya menjalani hanya rutinitas dan tanpa arah tujuan yang jelas, dan mulai banyak yang terarah hidupnya sesuai firman. Bahkan lebih daripada itu, ada juga yang hasilnya sangat ekstrim. Kenapa dikatakan sangat ekstrim? Karena mereka anggap bahwa apa yang Tuhan janjikan itu akan tergenapi dengan sendirinya. Mereka tidak mau dipusingkan dengan segala urusan rohani, dengan segala kehidupan yang berkenan, dengan segala macam bentuk pelayanan dan lain sebagainya. Yang jelas mereka cuma tahu Tuhan so janji, pasti Tuhan genapi. Ini konyol, saudara. Dan gereja turut andil menciptakan orang-orang seperti ini. Dan hamba Tuhan harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena itu tidak beda dengan kehidupan di luar sana, di mana ada banyak orang yang hidupnya dibentuk dengan segala macam bentuk filosofi dunia, termasuk yang sangat giat dilakukan oleh banyak motivator sekarang ini. Orang-orang sangat butuh itu, dan di mana-mana, dan bayarannya sangat tinggi. Apa yang kita ketahui? Maka kita ingat lagi bahwa di mimbar sering dikatakan bukan cuma masa depan yang penuh harapan, disampaikan lagi dengan semangat dan ditanamkan kuat-kuat bahwa kamu terus naik. Itu Ulangan 28. Kamu terus naik dan bukan turun. Dan kamu bukan ekor tetapi kepala. Bayangkan nih, terus naik. Jadi biar pelan tapi terus naik dan bukan turun. Bukan ekor tapi kepala. Dan mereka juga menganggap bahwa itu terjadi dengan sendirinya. Tidak, dua-duanya tidak, semua tidak. Tergantung bagaimana kita meresponi apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi hidup kita. Tadi sudah ada contoh kan? Bayangkan dia dikasih iPad, dia tidak mau. Dia cuma lurus begini saja. Ambil. Nah ini sama, saudara. Apapun yang ada di depan, apapun yang kita jalani dalam hidup kita, dengan segala janji-janji rohani, dengan segala kata-kata yang membakar semangat, kalau kita tinggal diam dan tidak meresponi apa-apa, tidak ada janji Tuhan yang tergenapi. Baik, mari Tuhan Roh Kudus akan menuntun kita untuk memahami. Kita sekarang buka Alkitab kita.
Kita baca dulu ayat 10 sebelum pindah ayat. Ayat 10 dari Efesus pasal 2. Dan ayat 10 ini adalah bentuk konkret jawaban atas ayat 8 dan 9. Ayat 10 kita baca. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan kalimat terakhir. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, saya kasih contoh yang gamblang. Ada di antara kita yang karyawan. Mungkin ada juga yang majikan. Nah, sekarang apapun pekerjaan kita, entah kita karyawan atau kita pemilik, apa yang akan kita peroleh kalau kita karyawan? Apa yang akan kita peroleh setiap bulan? Dapat apa? Dapat gaji. Apa yang akan kita lakukan kepada karyawan kita setiap bulan? Bayar. Kalau tadi terima gaji, sekarang bayar gaji. Kenapa? Karena dia pemilik. Bayar setiap Sabtu, bro, ya? Kalau kau Tony setiap Sabtu. Boleh tidak bayar? Boleh? Boleh. Siapa bilang tidak boleh? Tapi coba jangan bayar. Ada unjuk rasa, demo. Nah, saudara, kenapa saudara dapat gaji tiap bulan? Karena bekerja. Kenapa kita bayar gaji tiap bulan kepada karyawan? Karena dia bekerja sama kita. Bisa enggak kita kerja sendiri? Nah, bisa. Mungkin. Masa makin besar usaha dan perusahaan, semakin banyak karyawan dan semakin banyak orang yang kita butuhkan. Nah, sekarang ini sederhana. Sederhana. Kalau kita bahasakan bahasa hari-hari, itulah kita punya hidup. Kita hidup di dalamnya. Atau bahasa yang biasa dipakai oleh orang-orang yang sedang penuh pergumulan. Itu kita punya balanga, kasihan. Tangkap ya? Pasti mengerti. Itu kita punya balanga. Artinya hidupnya dari situ dan dia juga hidup untuk itu. Ini sudah konsekuensi. Kalau dia tidak bekerja, dia tidak dapat apa-apa. Lama-lama simpanan habis, bukan habis apa? Habis dimakan. Selesai. Tidak ada apa-apa. Kalau kita di beberapa daerah tertentu di Indonesia, ya biar tidak kerja, tidak mati. Ya kan? Tidak, gampang. Kurang pindah-pindah di mama ade, di papa ade, di mana? Baru datang, kapan datang? Dia tuh di belakang. Ada RW itu baru di Toki. Nah, habis itu so mama ade, papa ade so jengkel, memang pamalas cuma pindah-pindah rampa. Terakhir dipikir di oma, karena oma pasti sayang cucu. Nah, itu di beberapa daerah. Tapi lama-lama tak kikis habis juga. Karena orang sudah paham. Dan Alkitab juga sudah mengajar, siapa tidak kerja, jangan dia makan. Jadi, so boleh jadi mama adik yang kunci lamari, so boleh. Iya. Nah, saudara, itulah hidup. Kita hidup di dalamnya. Nah, ini sama. Apa yang Tuhan sudah janjikan, keselamatan sudah kita peroleh. Kita sudah lahir baru. Sekarang kita menjalani hidup baru kita di dunia nyata ini dengan segala janji Allah yang ada di depan.
kita harus hidup di dalamnya. Iman kita harus terus berfungsi, respon dan segala macam bentuk respon dari iman kita terhadap janji Allah ini harus terus terjadi dan terus terjadi. Barulah janji itu tergenapi, kalau tidak, tidak. Baik, kita buktikan, buka Ulangan 28. Itu ayat yang paling banyak disukai orang. Ulangan 28. Apa dia punya topik? Berkat. Ya, ini bahasa rohani, berkat. Segala macam bentuknya di sini komplit daftarnya. Tapi kita jangan baca ayat 1 ya. Jangan baca ayat 1. Ayat 2 langsung. Ayat 2 langsung. Ayat 2 langsung. Karena ini yang seringkali dijadikan bahasa mimbar. Tetapi ayat 1 pendeta simpan. Nah, ini ya. Ayat 2 langsung. Oke, sama-sama. Kaum wanita dulu. Ya. 2, 3. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Amin. Amin. Apa susahnya cuma dengar kok? Ya kan? Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Om, Pak Gembala, saya ini bukan cuma dengar, catat Pak Gembala punya khotbah. Karena saya Gembala sel. Oh, puji Tuhan, bayangkan. Jadi susah dengar. Apa susahnya dengar? Jangankan dengar, kita ini catat. Ulangi, segala berkat ini akan datang kepadamu dan kalau dia cuma datang bikin apa? Dia cuma datang singgah, habis itu keluar ulang. Ini tidak, menjadi milikmu. Ya. Terus di mana saja itu berkat datang? Nah, kita kaum laki-laki senang ini ayat ini. 2, 3. Diberkatilah engkau di kota. Puji Tuhan, amin. Dan diberkatilah engkau di ladang. Jadi biar di kota diberkati, di luar kota juga diberkati. Ya, jadi itu Tuhan luar biasa. Dia usaha di kota diberkati. Dia usaha di luar kota diberkati. Ya. Nah, bukan cuma itu. Ayat 4, perempuan. 2, 3. Diberkatilah roh kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak ibu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Bukan main Tuhan ini. Sampai kandungan ternak dia urus. Dia berkati. Jadi kalau biasanya cuma beranak 2, ini beranak 8. Karena diberkati kan. Buah kandunganmu, hasil hasil bumimu, hasil ternakmu, dirinci lagi, yakni anak lembu sapimu, belum nambah lagi kandungan kambing dombamu. Tambah banyak. Ya, karena pada saat itu kekayaan itu dihitung seperti ini, belum zaman modern. Kalau saudara dengar ini ayat, cuma sapi kita mau taruh di mana? Yang kita butuh itu mobil Innova, Avanza. Nah, itu kita butuh kan? Ini kami domba cuma bikin kotor rumput. Nah, tapi dulu sangat diperlukan. Terus ayat 6, siapa kita ya? 5 ya? 5 laki-laki ya? 2, 3. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Jadi ini usaha apa? Ada yang usaha bikin adonan, ya entah itu roti, entah itu kue, entah itu pokoknya adonan. Ya, ada bakul. Kemudian
Perempuan. 6. Ya, diberkatilah engkau pada waktu masuk. Saudara tahu, berkat luar biasa. Pembelaan Tuhan juga ada, berkat pembelaan. 7. Ya, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Perhatikan, sekalipun ada berkat, tetapi tetap bukan tidak berperang. Cuma dia menang. Ya, jadi jangan bilang, oh berkat tidak ada masalah. Ini ada berkat tapi ada perang juga. Cuma dia menang. Ya, bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Ganti, ya, Tuhan luar biasa ini hidup orang percaya. Tuhan akan apa? Sama-sama. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Hah? Tuhan memerintahkan berkat atasmu. Banyak orang takut kalau dia buka usaha A, sebelahnya juga sama. Tetapi di kota-kota yang sudah maju, justru dijejer semua food court, semua jual makanan, semua. Jual bangunan semua. Itu kalau kota yang sudah lebih teratur. Biasanya kita oh di sana sudah buka, kita orang juga mesti buka tempat lain yang agak jauh. Nah, kalau sudah baku dekat, aduh bagaimana? Tapi Tuhan mengatakan dia yang memerintahkan berkat. Jadi ini toko jejer-jejer. Ini orang semua ke sini. Tuhan bilang, bukan di sana. Di sana umatku ada bajual. Ke sana. Bisa saudara bayangkan? Sampai begitu rupa Tuhan memperhatikan. Yang lain orang tunggu-tunggu, buka toko tunggu abu. Di sini dia kewalahan melayani pelanggan. Luar biasa kan? Tidak takut bersaing. Nah, jadi Tuhan berkat untuk anak-anak Tuhan, di dalamnya ada kekuatan Tuhan yang memerintahkan berkat datang ke atas kita. Dan bukan cuma datang, berkat ke atasmu di dalam lumbungmu. Tahu lumbung? Pasti tahu, ini bahasa lama kan? Tapi kalau lumbung kita bahasakan sekarang, lumbung ini tempat simpan apa? Pokoknya tempat simpan. Di rumah ada berangkas tanpa simpan. Di bank ada tanpa simpan. Tuhan perintahkan berkat itu sampai begini. Dan umat Tuhan luar biasa. 9, sama-sama. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya pakai dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Lebih daripada itu, perhatikan. Perhatikan, sebelum baca ayat 10 saya jelaskan dulu. Tuhan itu memberkati kita bukan cuma seadanya, apalagi seada-adanya, tidak. Cuma nanti topik berikutnya, poin berikutnya kita akan pelajari. Cuma kita yang tidak siap dan tidak mau mempersiapkan diri. Makanya selalu jadi bahagian orang. Kita hanya pakai bahasa rohani. Ya, berpadalah dengan apa yang ada pada kita. Syukuri saja. Nah, Tuhan menghargai kita berpada dan Tuhan menghargai kita bersyukur. Tetapi yang Dia sediakan ini bagi kita yang seperti ini, kita mau apakan? Kita tidak mau terima, Dia kasih orang lain. Nah, baik, kita lihat ya. Ayat 10. Saudara bisa renungkan ayat 10 dan saudara bisa
Saya berikan kesempatan saudara bisa membayangkan apa jadinya kalau ini tergenapi. Saudara bukan hanya orang-orang biasa. Ayat 10, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Sudah bisa tahu jadi orang apa? Kalau di sebuah negara atau di sebuah kerajaan ada orang yang paling terkaya disebut apa? Konglomerat. Tapi itu hanya tingkat kota. Orang kan semua tahu. Kalau kita tinggal di desa, kita tahu siapa yang paling hebat. Tidak usah bicara kaya, siapa yang paling hebat. Kalau kita tinggal di kota, kita tahu, oh siapa yang paling hebat di kota ini. Atau katakanlah siapa yang paling, kalau pakai bahasa rohani, siapa yang paling berkat. Karena ini bicara berkat, ada wujudnya. Bukan hanya kata berkat dalam arti kata abstrak, tidak. Ini ada wujudnya. Tadi kita sudah baca satu-satu. Kemudian kalau kita baca majalah, kita menemukan tingkat konglomerat yang ada di Indonesia itu bolak-balik, ganti-ganti, ini turun sebentar, ini naik lagi, ini turun, ini naik sebentar. Kemudian kita juga tahu orang-orang tertentu di dunia yang luar biasa dan wah. Kalau kita baca ayat ini, sesungguhnya Tuhan mempersiapkan, kalau saya pakai bahasa umum saya, kehidupan yang wah. Kenapa wah? Karena kita bukan Amerika. Wow, bukan. Ya, wow itu orang pengkhotbah gaya Amerika. Wow. Tidak usah. Wah saja. Nah, tetapi apakah kita siap? Segala bangsa di bumi. Kapan ini jemaat Palu ada satu yang tersohor di dunia? Biar amin kan tidak ada. Ya, itu dia. Menandakan tidak siap. Padahal harus tangkap semua kata-kata profetik, harus cepat kita tangkap dengan iman. Nah, sekarang kita lihat. Dan kita akan buktikan melalui firman Tuhan. Ayat 11. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan. Ini baru bicara kebaikan. Tadi bicara benda-benda. Dalam buah kandunganmu dan hasil ternakmu dan hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Terus Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Tahu perbendaharaan? Kas. Kalau kas di dunia masih bisa dihitung. Ini perbendaharaannya yang melimpah. Yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, sekarang baru baca ayat 1. Karena kita sudah baca ayat berapa tadi? Kita sudah baca ayat tadi, ayat berapa terakhir? 13. Sekalian ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah, sekarang ayat 1. Karena dari ayat 1 so dibilang memang persis seperti ayat 14 penutup tadi. Sudah siap? Terpesona kita dengan itu berkat ya. Tapi begitu baca ayat 1 langsung tak kancing. Ayat 1. Ya, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau
di atas segala bangsa di bumi. Dimulai dengan kata apa? Saya sudah bicara ayat 1, maka ayat 2 sampai ayat 12 daftar berkat. Dan ayat 13 dan ayat 14 dikunci persis seperti ayat 1. Ada kata apa? Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi milikmu. Kemudian sesudah itu daftar berkat. Jika mendengar dan melakukan perintah Tuhan dengan tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Terus bagaimana kalau kita tidak mau dengar? Ayat 15. Ayat 15. Jadi inilah jawaban yang kita hadapi kehidupan hari-hari. Sehingga kita tidak usah persoalkan Tuhan. Ayat 15, 2, 3. Tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka apa yang datang? Ya, kalau kita perhalus, kegagalan. Kalau kita perhalus lagi, nothing. Tidak ada apa-apa yang kita peroleh. Apakah firman Tuhan perlu diperhalus? Datang kepadamu dan mencapai engkau. Kena. Kata mencapai engkau, kena maksudnya. Jadi saudara, kita tidak bisa mengiming-iming jemaat Tuhan dengan janji-janji kosong yang kalau itu tidak ada. Tapi ini sederhana, sangat jelas. Janji Tuhan yang diperuntukkan bagi orang percaya, ada ikatan perjanjian. Bahkan dikatakan oleh firman Allah untuk meyakinkan umat Tuhan yang berhak menerima janji itu, Tuhan mengikat dirinya dengan sumpah. Padahal kalau sumpah itu cuma perlu manusia mungkin, karena tidak dipercaya. Tapi Tuhan bersumpah supaya orang percaya itu yakin bahwa Allah itu tidak berdusta. Dan kita tahu kalau ada akte transaksi dan akte perjanjian dilakukan pakai materai. Materai perjanjian Allah kalau kita baca dan dengarkan dan selalu dibacakan setiap perjamuan kudus, itu meterainya darah Yesus Kristus. Jadi mari kita renungkan ketetapan Allah, kasih karunia Allah yang disediakan bagi kita baik di akhirat masuk surga maupun di dunia, luar biasa mulianya. Seharusnya itu kita capai kalau kita meresponi kasih karunia itu. Harus ada respon dari kita. Dan respon dari kita dikatakan melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, tidak menyimpan ke kiri dan ke kanan. Saya sangat pedih selalu mendengar kalau dikatakan atau anak-anak Tuhan yang hidup di dunia ini dan menjalani kehidupannya dan selalu mengambil filosofi dunia luar sana, kita tidak bisa hidup kalau tidak bengkok.
Banyak sekali saya kalau sharing dengan beberapa orang di entah di mana saja, saya mesti bengkok baru bisa hidup. Nah, saudara bisa bayangkan, permisi ya, ini contoh saja. Kalau kita semua di sini orang bengkok, saudara bisa bayangkan dunia dipenuhi apa? Orang bengkok. Terus apa jadinya dunia ini? Tuhan katakan kita adalah terang dunia. Tapi walaupun dia mungkin hanya cahaya yang sangat kecil, tetapi kalau ada terang, itu sudah, apa yang saudara akan lakukan ketika tiba-tiba mati lampu? Fuck! Tidak dapat lihat apa-apa. Paling tidak yang paling menolong dia ambil punya HP, walaupun HP-nya mungkin tidak terlalu canggih karena tidak ada senternya, tetapi dia buka, sudah bisa lihat, sudah menolong, ada cahaya. Nah, bayangkan kalau semua tidak ada, tak bisa, saudara. Saya terkesan kepada seorang karyawan, seorang salah satu staf perusahaan. Ketika dia punya bos kedatangan tamu. Nah, ini kan biasa terjadi. Kedatangan tamu. Dan dia tahu bahwa ini tamu, dia harus servis itu tamu. Dan tamu ini mintanya perempuan. Itu biasa terjadi di mana-mana. Dan kemudian dianggap, aduh, cilaka kita. Kita tidak bisa lakukan ini. Dia tahu dia tidak bisa lakukan. Kenapa? Dia tahu, dia majelis gereja. Tapi ini tamu mitra yang datang ini minta disediakan perempuan. Dan itu sudah rahasia umum, banyak yang terjadi. Tapi dia tahu dia tidak boleh melakukan itu. Oh, dia tahu, ada DP staff. Dia panggil DP staff. Ini bos mau datang ini. Anak layani dia. Dia minta itu. Dia suka ada ini. Nah, so tahu ini kode. Ini staff juga sama-sama pelayan Tuhan. Dengan santun, tegas, tidak sungkan, karena harus bisa membedakan mana sungkanisme, mana prinsip iman. Bos, minta maaf bos, saya tidak bersedia. Bos mau marah atau apa terserah, tapi saya tidak bersedia. Mau carikan perempuan, itu tamu. Entah dia petinggi, entah dia pejabat, entah dia apa, tapi sumber rahasia umum. Apakah kita mau melakukan seperti ini? Nah, bayangkan kalau orang ini juga bengkok. Oh, dia bukan cuma cari satu, dia cari 5. Nah, ini bisa kita bayangkan kalau kita berprinsip bahwa kalau tidak bengkok tidak bisa hidup. Mana kita pilih? PHK atau mau cari perempuan? Ini staf berkata, terserah bos mau bikin apa, tapi saya tidak mau lakukan. Nah, ini saudara. Nah, bayangkan kalau kita misalnya ada di tempat kerja, lantas bos cuci tangan, kan bos bebas, kan dia pikir, oh saya tidak berbuat dosa, yang cari kok kita karyawan, kita staf yang piba cari. Terus apa kita mau lakukan? PHK? Nah, apa Sadrak, Mesak, Abednego katakan? Kami tidak akan menyembah patung tuanku Nebukadnezar. Tuhan kami akan menolong kami. Tapi andai kata Tuhan kami tidak sanggup menolong kami, kami tetap tidak mau menyembah itu patung. Bayangkan. Terus saya tanya, adakah pertolongan Tuhan kepada Sadrak, Mesak, Abednego? Ada pertolongan Tuhan? Tidak. Ada tanda kutip. Saudara bisa mengerti apa maksud saya menjawab ada tanda kutip? Sebab pertolongan Tuhan yang kita harapkan
Dan juga Sadrat, Mesat, Abednego harapkan bukan pertolongan macam itu. Karena pada umumnya kita itu mau pertolongan Tuhan yang langsung Tuhan kerjakan saat itu. Artinya begini, tidak usah jauh masuk dapur api, bekerjalah Tuhan. Redahkan itu amarah daripada Raja Nebukadnezar, luluhkan hatinya biar dia ada peri kemanusiaan. Tidak usah kami harus masuk dapur api. Mestinya kan itu pertolongan Tuhan datang dulu toh. Tapi ternyata tidak. Dia harus masuk dulu dapur api, barulah pertolongan Tuhan datang. Inilah yang seringkali kita tidak bisa sampai di situ. Kemudian kita jawab dengan sangat gampang, ya Tuhan tahu kita hati, sebenarnya tidak begitu. Oh, kita tidak tega mau melakukan itu, kita rasa berdosa sekali tapi bos suruh. Rupanya bos lebih hebat dari Tuhan. Nah, ini dia. Saya punya teman seorang hamba Tuhan. Sebelum dia sama-sama kami pergi sekolah Alkitab. Dari situlah saya tahu permainan-permainan apa yang ada. Sebelum dia sekolah Alkitab, dia seorang pejabat di salah satu BUMN. Dan dia punya tugas periksa buku. Dan saudara tahu, tukang periksa ini paling takuti. Tapi itulah yang membuat dia akhirnya harus berhenti bekerja dan meninggalkan instansi itu, sekaligus menjawab panggilan Tuhan untuk dia jadi pendeta. Belum bab periksa, baru datang, sudah ada sambutan bidadari-bidadari lebih dulu yang disorong sebelum buku diperiksa. Hari kita renungkan, ini periksa bukan di kota, saudara. Bayangkan ini sudah membudaya sampai di desa-desa. Apalagi di kota-kota. Ini kondisi seperti ini, saudara. Terus kita mau bertahan dengan harus bengkok? Terus siapa yang mau hidup lurus? Siapa? Siapa orang percaya? Mari kita ingat firman Tuhan yang kita baca tadi. Janji Tuhan itu sudah ada garisnya. Dan dicapai di sana, dikatakan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Berarti lurus kan? Boleh sedikit menyimpang. Kalau kita menyimpang sedikit saja dan tarik lagi garis, tambah lama tambah jauh. Tambah jauh. Nah ini saudara, ingat itu ayat 1, ingat itu ayat 13, ingat itu ayat 14 dari Ulangan 28 dan ayat 15. Tidak ada berkat, nada non nehi tidak ada. Tidak ada, saudara. Malah kita mencelakakan diri kita. Nah, itu sebabnya supaya respon ini terus berjalan, terus kita iman kita meresponi selalu kasih karunia Allah. Rasul Petrus membagikan pengalamannya. Bagaimana supaya bertumbuh. Kalau tidak bahaya, saudara. Dan kita bisa-bisa juga menganggap itu berkat Tuhan, padahal bukan berkat. Bukan. Ya. 2 Petrus pasal 1 kita baca. Dua Petrus pasal 1 sorry, mulai ayat 5. 2 Petrus 1 ayat 5 sama-sama. Justru karena itu
kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan. Kepada kebajikan, pengetahuan. Kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Kepada ketekunan, kesalehan. Kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Luar biasa. Kita kaya dengan pengalaman iman. Apa hasilnya? Ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, bukan sebagian, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Kita temukan di sini. Ternyata kita tidak bisa tinggal diam, harus meresponi. Apapun bentuk, apapun kasih karunia Allah yang dilimpahkan dalam kehidupan kita, kita harus segera meresponinya dengan iman kita. Mungkin kita berkata kita ada iman, tapi mana penguasaan diri? Mungkin kita mengatakan kita ada penguasaan diri, mana itu ketekunan? Ini semua adalah mata rantai yang menghasilkan dan terus. Dan dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Ini pergumulan, saudara. Ini bukan tinggal diam, ini pergumulan. Iman ini bergumul dengan sungguh-sungguh berusaha. Itulah respon. Kita akan akhiri dengan satu ayat. Bagaimana usaha Paulus? Ayat ini sudah biasa kita baca. Satu Korintus 15 ayat 10. Sudah? 1 Korintus 15 ayat 10. Ya, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Camkan ini kalimat, aku bekerja lebih keras. Ini respon Paulus terhadap kasih karunia Allah. Kita mau diberkati, responi kasih karunia Allah. Memiliki ketekunan iman. Komitmen iman di dalam Kristus. Kita harus bisa memisahkan mana sungkanisme, mana prinsip iman yang tidak boleh diganggu-gugat. Kalau tidak, kita cuma capek, saudara. Sudah tahu, orang kalau sudah capek pada akhirnya, ya pada akhirnya dia harus balik kepada Tuhan dan harus memulai dari nol. Inilah yang saya harus jelaskan tentang respon. Saya akhiri dengan satu pengalaman pelayanan. Saya punya teman atau yang saya kenal, seorang pengusaha. Dari kepercayaan lain, awalnya. Dan dia adalah seorang yang sangat sukses dan sangat giat. Dia punya beberapa dealer mobil. Dan juga dealer sepeda motor. Dia orang yang, ya kalau saya mau istilahkan, maniak kerja. Luar biasa tekunnya kerja. Satu saat dia jatuh sakit. Dan orang ini
dari latar belakang kepercayaan lain yang sangat memegang kehidupan budi pekerti dan etika yang sangat tinggi. Padahal dia tidak punya Kristus. Ketika dia sakit, keluarga sana sini semua orang yang mengasihi dia luar biasa. Dan satu saat usahanya down. Saudara tahu? Itu pabrik mobil yang orang Jepang berkata, ini bapak ini usahanya hancur bukan karena menipu, bukan karena gagal, tetapi karena terlalu baik. Itu orang luar itu. Itu bosnya dia. Itu sebabnya dia sangat dipercaya. Dan memang orangnya baik. Saya kasih contoh. Umumnya kalau perusahaan goyang dan sudah mulai ada tanda-tanda akan bangkrut, itu PHK terjadi di mana-mana. Tapi ini dia tidak. Dia piara, dia punya karyawan yang begitu punya banyak dan tidak ada satupun yang dia PHK-kan. Jadi seperti seolah-olah karyawan makan gaji buta. Sampai begini. Dan apa yang terjadi, saudara? Pada saat dia sakit, keluarga dari yang sudah mengenal Kristus sangat merindukan supaya orang ini diselamatkan. Pas dia ada di Jakarta, ibu gembala pas ada di sana. Juga satu rumah di tempat menginap itu, jadi keluarga. Jadi satu saat dilayani sampai biasanya pelayanan pribadi kan ujung-ujungnya ber-PI. Setelah semua dia dengar dengan baik, semua dia terima, dia tidak bantah dan lain sebagainya. Dan terakhir karena semua jalan lancar, ditanya, apa kok mau buka hati terima Yesus? Dia jawab dengan sangat santun dan sangat etika. Saya tidak menolak kalau Tuhan Yesus mau masuk sendiri. Berarti dia tidak tolak, tapi silakan Tuhan Yesus masuk sendiri. Kok buka hati? Ya, kita buka hati biar Yesus masuk sendiri. Ada respon? Ada respon? Tidak ada respon kan? Bisa selamat? Tak bisa. Ini sama dengan saudara tahu rotan. Rotan kalau ditarik, dia tak tarik. Begitu dilepas, dia balik. Ini lebih sulit menghadapi, saudara. Menginjili orang yang keras, yang ini gampang patah. Tapi kalau menginjili orang yang bilang terima ketemu sampai diterima Yesus, dia bilang, ya, asal Yesus mau masuk sendiri. Bahasa aneh kan? Yang juga tidak mungkin terjadi. Tapi rupanya firman Allah itu tidak sia-sia. Nah, orang yang seperti ini kita lihat tidak akan bisa selamat kalau tidak meresponi. Karena segala kebaikan apapun yang diakui oleh dunia, dikatakan oleh Alkitab, itu hanya kain terapu, kain lara. Karena dosa tetap dosa. Hanya darah Yesus yang bisa menyucikan kita. Tapi anugerah Allah bagi orang ini luar biasa. Saudara tahu apa yang terjadi? Setelah beberapa bulan kemudian dia harus diopname. Dan hampir berangkat mati. Tapi Tuhan datang kepadanya. Dengan kunjungan khusus.
Tiba-tiba dia dengar ada suster menyanyi, padahal tidak ada suster. Tapi dia akui, dia katakan ada suster menyanyi. Nyanyiannya sederhana. Dalam Yesus kita bersaudara. Padahal cuma dia itu yang dia dengar. Dan di saat itulah secara pribadi dia undang Yesus dan dia sembuh. Saudara tahu? Dari nol, dari latar kepercayaan lain yang begitu tekun, sebegitu tekunnya juga dia yakin apa yang Tuhan sudah janjikan. Dan dari nol, kemudian Tuhan pulihkan seluruhnya. Tidak lama Tuhan pulihkan seluruh usahanya, plus habis lagi. Kemudian Tuhan pulihkan lagi. Karena setiap orang akan dibawa masuk ke dalam pengalaman iman, saudara. Ini respon. Jadi mari apapun yang kita hadapi, jangan kita kecewa. Jangan kita kecil hati. Anugerah Allah lebih daripada segala sesuatu. Dan itu diberikan pada kita. Kita ingat nyanyian, semua hanya anugerahnya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian itu dengan penuh syukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan cukup kornya saja. Semua hanya anugerahnya. Semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, karena kita dipakainya. Semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya kita, karena kita semua amin, hanya pada, nyanyikan dengan syukur, haleluya, haleluya. Anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Semuanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Kami menghormati anugerah-Mu Tuhan. Amin. Kami menghargai anugerah-Mu. Amin. Roh Kudus,
Engkaulah penolong yang diutus untuk menolong kami. Amin. Biar Engkau menolong kami, untuk kami boleh bekerja lebih keras, dan kami mau berusaha dengan sungguh-sungguh meresponi setiap kasih karunia Allah bagi kehidupan kami, sehingga kami tidak menyia-nyiakan kasih karunia. Berkat keselamatan hidup yang kekal yang telah Engkau sediakan bagi kami di dalam kerajaan sorga yang kekal. Berkat yang begitu luar biasa yang telah Engkau siapkan bagi kami di hadapan seluruh bangsa-bangsa, untuk menyatakan kedahsyatan-Mu yang kami miliki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Karena Engkau begitu mulia, sudah merancangkan rancangan yang mulia bagi hidup kami. Biarlah beri kemampuan bagi kami meresponinya, sehingga itu tidak hanya sekedar pelajaran, tidak hanya sekedar ada tercatat di dalam Alkitab, tapi itu boleh menjadi nyata dalam hidup kami. Kami adalah pemilik daripada kasih karunia Tuhan. Engkau sudah menjanjikan segala berkat Engkau perintahkan datang dan menjadi milik kami. Saat ini hamba memohon curahkan berkat itu bagi seluruh jemaat-Mu yang hadir malam ini Tuhan. Engkau mengenal setiap keberadaan mereka. Biarlah semua terlaksana segala janji-Mu dan tergenapi segala perjanjian-Mu. Dan kiranya Tuhan, Engkau tilik setiap keberadaan kami, setiap kehidupan kami, pekerjaan kuasa si jahat iblis apapun bentuknya, dari manapun datangnya, yang selalu mau membawa kami tidak meresponi kasih karunia-Mu. Saat ini biarlah kekuatan kuat kuasa-Mu bekerja Tuhan, dan kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus, segala pekerjaan kuasa si jahat iblis apapun bentuknya yang menghambat kami mencapai perjanjian Allah tergenapi, dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, mari Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Biar kami boleh menikmati segala perjanjian-Mu Tuhan. Biar itu semuanya boleh menjadi nyata. Kami boleh hidup memuliakan Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang bengkok, tapi kami mau menjalani kehendak-Mu, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Biar kami boleh menjadi pemberi bukti bahwa Engkau memberkati setiap orang yang takut akan Allah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur, memberkati seluruh jemaat-Mu. Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah kami mau menyatakan kasih kami dengan apa yang akan kami persembahkan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkati kami, sehingga kami dapat memberi sesuatu. Sucikan hati pikiran kami, agar apa yang kami persembahkan kami lakukan dari hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan kor tadi, dan kita bawa persembahan kita pada Tuhan. Bisa diganti gambar itu, apa itu? Itu gambar porno. Bagi kita
Haleluya, haleluya. Sebelum kita terima doa berkat, kita mau doakan anak-anak kita SD kelas 6 yang besok akan ujian. Silakan maju ke depan kalau ada. Ya, siapa lagi? Mari kita doakan anak-anak kita. Masih ada yang mau ujian besok? Di sini aja, di situ. Boleh. Ya, di situ ya. Ya, ada lagi? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menopang anak-anak kami yang besok akan ujian nasional. Karuniakan hikmat akal budi, supaya setiap soal dapat mereka selesaikan dengan hasil yang memuliakan Tuhan. Berikan ketekunan juga belajar dengan semangat yang tinggi, ketenangan, damai sejahtera, sukacita, sehingga mereka tidak gentar, tapi mereka boleh menjalani ujian dan lulus dari ujian, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.